Selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Yeay! Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wow, senang sekali ya Senang Kak. sekali. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh bertemu nih Kak dengan semua adik-adik sekolah minggu GKP. Benar Kak? Betul, betul Wow, banget, luar Kak. biasa sekali. Nah adik-adik, pelayanan hari ini sekolah minggu akan dilayani oleh kakak pengajar dari GKP Ebenezer Cawang. Bersama dengan Kak Citra, Kak Arinda, Kak Mega, Kak Yosi, dan Kak Giga. bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya kita berdiri, kita mau angkat pujian. Daki-daki. Kita bersiap mendaki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di atas. di atas dan di bawah kau ada. Di suka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Bersiap-siap kita mendaki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wow, luar biasa, semangat sekali adik-adik kita di rumah ya Kak. Kita juga nggak boleh kalah semangat Kak dari adik-adik kita. Nah adik-adik sekarang boleh duduk kembali, kita bersama-sama akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Mega. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini yang indah dan cerah Tuhan. Sekarang adik-adik mau bersekolah minggu, kiranya Kau boleh berkati adik-adik dalam bersekolah minggu. Engkau juga boleh berkati mama papa, oma opa yang mendampingi. Terlebih Engkau boleh memberkati kakak-kakak yang mengajar, kakak-kakak pemusik dan kakak-kakak MC. Tuhan, layakkan kami untuk bersekolah minggu pada hari ini Bapa, biar kami hari ini boleh menyenangkan hatimu, boleh memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau lihat dong, coba adik-adik kasih jempol adik-adik ke depan televisi adik-adik. Sudah? Kakak sudah, jempolnya Sudah. ada? Nah adik-adik coba lihat jempolnya ada berapa? Jempol tangannya ada 2, jarinya ada berapa? 10. Ada 10. Semuanya ini ayo kita sembunyikan ke belakang badan kita. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Mana Jempol. Mana jempol di sini, di sini.
sembunyi, sembunyi. Sekarang mana jarinya? Mana jari di sini, di sini. Apakah berjari baik-baik saja dilipat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lalui, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan buka hati kami supaya firman Tuhan boleh masuk, boleh tinggal dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai dan Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu hingga boleh menjadi berkat bagi setiap adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dalam kebaktian online Sinode pada hari ini. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, dan kita boleh mengalami sukacita yang datang daripada Tuhan. Adik-adik di rumah, kita persiapkan Alkitab kita ya. Kita akan membaca Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kakak dalam cerita pada pagi hari ini, kakak akan mengambil satu ayat yang sangat istimewa, yaitu dari Lukas 18 ayat 1 yang berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Adik-adik di rumah, kakak ada satu cerita tentang Bapak Hakim dan Ibu Janda. Di sini ada seorang Bapak Hakim. Bapak Hakim itu adalah orang yang memutuskan satu perkara, yang bekerja di kantor pengadilan pastinya ya. Nah, pengadilan itu apa ya? Pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Bila ada satu masalah yang tidak benar, maka akan diluruskan di pengadilan. Nah, adik-adik, kita akan kembali ke Bapak Hakim ya. Nah, ada seorang hakim yang terkenal karena kepandaiannya. Terus karena dia pandai memenangkan satu perkara. Tapi hakim ini adalah seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Dia juga seorang hakim yang tidak menghormati orang lain. Hakim ini hakim yang lalim, tidak mau menolong orang miskin. Jadi yang dia tolong adik-adik adalah orang-orang kaya. Kenapa yang dia tolong adalah orang-orang kaya? Karena yang kita tahu kalau orang-orang kaya itu pasti punya banyak uang. Nah, hakim itu menolong orang-orang kaya itu karena ingin uangnya. Uang memang penting ya adik-adik ya, tapi uang bukan menjadi ukuran. Adik-adik, suatu kali ada seorang ibu janda yang datang ke pengadilan dan minta tolong pada Bapak Hakim. Dia meminta tolong dengan memelas, dengan begitu berharap ibu ini datang ke Bapak Hakim. Pak, tolong saya Pak, tolong bela saya. Tolong saya agar bisa mempertahankan rumah saya yang akan diambil orang. Tetapi Bapak Hakim ini dengan judesnya adik-adik, dia buang muka, katanya. Dan lalu dia berjalan meninggalkan ibu janda ini. Adik-adik, ibu janda ini tidak putus asa. Dia cari alamatnya Bapak Hakim itu. Dia cari ke sana ke sini, dapat loh adik-adik rumahnya. Dia ketuk pintu rumahnya itu Bapak Hakim. Tok tok tok, enggak dibukain. Tok 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 lagi, enggak dibukain. Dia pulang kembali. Terus dia berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Kebesokan harinya dia datang kembali ke rumah Bapak Hakim itu. Tok 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 tok, masih enggak dibukain. Tok 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 kembali, masih adik-adik enggak dibukain. Tapi ibu janda ini enggak putus asa. Dia kembali dan kembali terus datang ke rumah Bapak Hakim tersebut. Nah, ketika suatu kali dia tok 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 sampai siang malam berkali-kali, akhirnya Bapak Hakim itu rupanya kesel ya, karena rumahnya diketok-ketok terus kan dia merasa terganggu gitu kan, dari tidurnya apanya gitu kan diganggu nih. Siapa sih yang datang ke rumah dia? Dia bukalah tuh, krek, dia buka. Loh, si ibu janda itu. Ngapain ibu datang ke sini? Dengan muka yang garang, mata yang membelalak gitu ya. Kenapa ibu datang ke sini? Ibu itu dengan memelas berkata, Pak Hakim, tolonglah saya, belalah saya. Saya orang kecil, memang saya tidak punya apa-apa. Tetapi apakah saya tidak patut untuk dibela? Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Karena merasa terganggu mungkin ya, si Bapak Hakim itu merasa terganggu, diketok-ketok, dari rumahnya didatengin terus sama ibu janda itu. Akhirnya Bapak Hakim itu akhirnya menolong ibu janda itu. Tapi sepertinya apa yang ditolong itu tidak dari hati ya. Dia menolong ibu janda itu karena terpaksa. Nah, adik-adik, kita melihat cerita ini bukan dari cerita si Bapak Hakimnya yang menolong ibu janda ini. Tapi kita melihat si ibu janda ini. Bagaimana ibu janda ini, apa yang dia usahakan ini menjadikan sesuatu yang berhasil. Ya kan? Dia tidak jemu-jemu, berdoa siang malam, ya kan? Berhari-hari dia ketuk pintu rumah Bapak Hakim itu untuk minta dibukakan. Bahkan hakim yang jahat itu pun merasa terganggu, akhirnya dibukakan. Dengan tidak jemu-jemu, ibu janda ini mengetuk dan akhirnya dibukakan dan dibantu oleh Bapak Hakim. Adik-adik,
Ibu janda ini tadi kan dia tidak putus-putusnya berhenti berdoa kepada Tuhan. Kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak sih apa itu berdoa? Ayo, tahu nggak apa itu berdoa? Ya, berdoa itu adalah komunikasi kita atau cara kita bercakap-cakap atau cara kita ngobrol dengan Tuhan. Dan itu adalah sebagai nafas kehidupan orang percaya. Adik-adik pastinya percaya kan akan Tuhan? Kakak yakin itu. Nah, terus berdoa itu penting nggak sih adik-adik? Ya, berdoa itu penting. Bila kita lihat ibu janda tadi, dia itu tidak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu sangat penting ya, sangat-sangat penting. Orang yang sudah percaya itu kepada Tuhan ya, itu haruslah dia berdoa. Karena doa itu sebagai nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus sendiri adik-adik sebagai anak Allah selalu berdoa setiap hari. Nah adik-adik, saat kita datang dalam doa dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mau mendengar doa kita. Tuhan mau mendengar setiap doa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini mengajarkan kita untuk selalu datang pada Tuhan. Untuk terus bertekun dalam doa, walau dalam keadaan kita sedih, keadaan kita sulit, atau keadaan kita lagi happy, kita senang, kita harus terus berusaha dan tetap melibatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup dan mampu menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita. Adik-adik, untuk itu, tetaplah berdoa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Nah, apa saja sih yang akan kita utarakan pada Tuhan ketika kita berbicara pada Tuhan? Pastinya kita akan mengutarakan harapan-harapan kita. Harapan-harapan adik-adik itu apa sih, ya kan? Dan keinginan adik-adik itu apa sih, ya kan? Ketakutan semua bisa kita sampaikan, ketakutan kita, kengerian kita, kegundahan kita, kesenangan kita, bisa kita ceritakan pada Tuhan. Kita berbicara pada Tuhan seperti seorang sahabat adik-adik. Seperti kepada sahabat kita di rumah, kita bisa kan berbicara kepada sahabat kita di rumah, begitu juga kepada Tuhan, kita bisa menceritakan apa yang ada di dalam hati kita, kesenangan kita, kesusahan kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu kan sayang kepada kita adik-adik. Adik-adik, bagaimana sih cara kita berbicara kepada Tuhan itu? Ya, cara kita berbicara kepada Tuhan itu adalah kita berdoa. Seperti misalnya kita mau ujian, kita minta tolong pada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya, besok saya akan menjalankan ujian, kiranya Engkau memberkati apa yang saya kerjakan, sehingga dapat menghasilkan yang baik. Begitu juga ketika kita akan bermain. Seperti misalnya ada pertandingan bola, kita juga minta tolong pada Tuhan. Tuhan Yesus, besok saya mau bertanding bola, tolong beri saya kekuatan supaya saya bisa bermain dengan baik dalam tim saya. Itu. Dan juga bila kita senang, misalnya kita mempunyai taman bunga, kita akan berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena bunga yang saya tanam bisa tumbuh subur berkat penyertaan Tuhan. Itu adik-adik, segala apapun yang kita lakukan, sedih, susah, senang, kita bicarakan pada Tuhan. Adik-adik, lalu bagaimana ya cara Allah berbicara kepada kita? Cara Allah berbicara kepada kita adalah ketika saat kita memuji nama Tuhan lewat puji-pujian, dan juga ketika saat kita bersekolah minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Di situ Allah berbicara kepada kita. Dan juga di saat kita
membaca Alkitab. Nah, adik-adik, marilah kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampaikan isi hati kita, isi hati kalian pada Tuhan dan belajar dengar pendapat Tuhan. Karena tujuan dari doa adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, kita dapat bergembira dan menjadi sangat menikmati obrolan kita dengan Tuhan. Nah, baiklah adik-adik, Kak Lia undang adik-adik untuk berdiri boleh? Kak Lia akan mengajarkan ada ucapan kalimat berikut. Adik-adik siap ya? Nanti ada di monitor, adik-adik bisa mengikuti. Kata-katanya demikian. Kekuatanku adalah dari Tuhan. Aku mau berdoa dengan benar dan tidak jemu-jemu. Aku percaya Tuhan menjawab doaku. Sekali lagi ya adik-adik ya. Kekuatanku adalah dari Tuhan. Aku mau berdoa dengan benar dan tidak jemu-jemu. Aku percaya Tuhan menjawab doaku. Nah, adik-adik, inilah cerita kita hari ini. Kira-kiranya adik-adik dapat bisa mendengarkan cerita kakak dengan baik, dan cerita ini, firman Tuhan yang kakak bawakan ini dapat menjadi rema bagi adik-adik dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang disampaikan Kak Lia tadi di dalam firman-Nya, bahwa kita harus rajin berdoa, tidak boleh bermalas-malasan. Karena apa? Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, tetaplah berdoa. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala, lipat tangannya, pejamkan mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini, di mana hari yang mengingatkan kami akan hal berdoa yang tidak bosan-bosan. Ketika masalah datang dalam hidup kami, ketika kami dalam keadaan tidak baik, ketika kami kurang sehat, ketika kami sedang sedih, takut, khawatir. Tolong ingatkan ya Tuhan, ingatkan kami untuk berdoa kepadamu,
dan berikan kami kekuatan-Mu untuk bertahan dan tetap berharap kepadamu. Tuhan yang baik, kiranya juga Tuhan berkati untuk semua kakak-kakak yang sudah membantu dalam setiap kegiatan dalam ibadah online ini, yang sudah memfasilitasi hingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati dan Tuhan juga yang memberikan kesehatan dan Tuhan yang senantiasa menolong. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sekolah minggu di seluruh GKP, Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat meski kami beribadah secara online. Kami juga berdoa Bapa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu di seluruh Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang diberikan. Kami juga berdoa untuk pelayanan dalam lingkup sinode dan badan pelayanan Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan mau terus menyertai dan memberkati tiap pelayanan yang diberikan. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara kami, dan dunia. Kiranya Engkau juga memberkati dan sertai agar pandemik ini segera berakhir. Dalam doa ini ya Bapa, hanya ke dalam tangan kasih-Mu segala doa-doa ini kami panjatkan. Dan kami akan akhiri doa ini ya Bapa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yeay! Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat adik-adik? Semangat! Tentunya. Tapi kita coba cek ya Kak, ini adik-adik beneran semangat gak nih di rumah? Kita mau tunjukkan tepukan semangat kita. Kakak-kakak punya tepukannya nih, adik-adik siap mengikuti ya? Siap Kak? Siap! Tepuk semangat! Semangat! Yeay! Gimana adik-adik? Yuk sama-sama kita tepuk semangat. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat! Semangat! Wow, luar biasa sekali. Benar nih Kak, adik-adik kita masih semangat di rumah Kak. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh mengumpulkannya bersama-sama dengan mama papa di rumah ya. Dan sambil persembahan kita kumpulkan, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa yang akan disampaikan oleh Kakak Arinda. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur kalau Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini di dalam sekolah minggu kami. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, ini adalah bentuk syukur kami sebagai ungkapan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi pelayanan-Mu di gereja kami. Tuhan juga berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik,
kakak-kakak akan memberikan aktivitas untuk adik-adik di rumah, betul ya Kak? Betul. Nah, aktivitasnya untuk adik-adik kelas balita akan membuat tangan-tangan yang berdoa seperti pada gambar. Nanti adik-adik boleh cetak tangan adik-adik di atas karton, kemudian kartonnya yang sudah tercetak nanti adik-adik gunting, dan di dalamnya adik-adik bisa menuliskan doa-doa adik-adik. Minta tolong mama papa untuk menuliskannya ya. Kemudian untuk kelas kecil, kelas tanggung dan juga tunas, aktivitasnya adalah membuat jurnal doa. Nanti adik-adik coba lihat di gambar, nanti adik-adik buat doanya dari Senin sampai ke Minggu, kemudian doa apa saja yang adik-adik lakukan, dan harinya itu waktunya pada pagi hari, siang, sore, ataupun malam. Oke adik-adik? Oke. Ya, saat ini sudah sampailah kita di penghujung sekolah minggu kita ya Kak. Iya. Sedih, tapi kita pasti nantinya akan bertemu lagi dengan adik-adik semua, betul Kak? Betul. Dan untuk menutup rangkaian acara ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyanyikan lagu Yesus Namamu yang Termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Kau termanis. Kau termanis, namamu termanis. Adik-adik, kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Tepuk semangat! Semangat! Ya adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai jumpa lagi. Salam, salam, Tuhan memberkati. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam,